Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dalam Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dengan Amang dan Inang dan saudara-saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada tanggal 3 November 2021, tepatnya pada hari Rabu ini, tertulis di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang selalu mengingatkan kita tentang orang yang menderita dan bagaimana orang yang menderita itu bisa mengerti bahwa walaupun dia menderita, Tuhan ada selalu besertanya, dan bagaimana orang yang menderita itu selalu berseru, berdoa dan berharap hanya Tuhan yang bisa mengatasi penderitaannya. Lagunya demikian. Saya harap kita juga bernyanyi. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu? Dan sebagainya. Bisa dilanjutkan kembali. Tapi yang paling inti di dalam nats ini, kitab Ayub ini, kita bisa disadarkan, diingatkan bahwa Ayub juga mengalami penderitaan sama seperti kita saat ini. Dan penderitaan Ayub itu adalah penderitaan yang real sebagai manusia. Karena memang dalam hidup setiap manusia, mulai dia lahir sampai dia tua dan mati, dia akan selalu berdampingan dengan penderitaan. Jadi suka, duka, suka, itu adalah bagian setiap orang. Kita lihat Ayub memaparkan segala sesuatu apa yang dia rasakan. Bayangin, dia dulunya terpandang sangat ibana dan mora, dia punya kekayaan, Hagabeon. Jadi Hamoraon, Hasangapun, Hagabeon adong di si Ayub. Dan dia bersuka cita. Rumah tangganya baik-baik saja. Dan sahabat-sahabatnya selalu dekat dengannya. Dia terkenal menjadi orang yang terpandang, kaya tapi saleh. Nah, tapi seketika hartanya habis. Anak-anaknya juga mati. Bahkan istrinya juga menjauh dari dia. Begitu juga sahabat-sahabatnya menjauh dari dia. Karena begitulah hartanya habis. Tubuhnya juga sakit. Bahkan dikatakan tubuhnya penuh dengan barah dan busuk, berbau busuk. Dan akhirnya orang meninggalkannya, menjauhinya. Tapi istimewanya Ayub ini, dia selalu bersuka cita dalam penderitaan. Makanya dikatakan Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tiba-tiba nama ngalean, tiba-tiba nama buat, pinuji maguarni di bata. Sampai seperti itulah dalamnya pengertian dari pemahaman Ayub bahwa penderitaan itu memang harus dihadapi, bukan dijauhi. Atau kita tidak bisa lari dari penderitaan, karena penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, coba kita lihat saudaraku bahwa bagaimana Ayub memandang penderitaan itu. Ada dua bagian cara pemandangan Ayub melihat, memahami tentang penderitaan. Pertama, dia katakan bahwa Tuhan sangat mengenal batas kemampuan dan kekuatan kita untuk menghadapi penderitaan itu. Makanya dikatakan di Yeremia pasalnya ke-29 ayat 11 dikatakan demikian. Karena Tuhan merancangnya bukan untuk kecelakaan, tetapi untuk mendatangkan damai sejahtera. Jadi ternyata penderitaan itu juga punya manfaat bagi setiap orang.
Tuhan mengizinkan itu terjadi bukan membuat kita supaya hancur, rebuk dan celaka, tetapi ada yang harus kita lihat. Di balik dari penderitaan ada suatu pencerahan, sinar terang, kebahagiaan. Nah, itulah yang dialami oleh Ayub. Ketika sudah habis-habisan dia, coba kita lihat Allah memulihkan dia, ya. Anak-anaknya lahir kembali, bahkan cantik-cantik semuanya, hartanya kembali berapa 2 kali lipat, begitu juga hadiah tolaknya kembali semuanya, harta bendanya kembali semuanya dengan sedia kala, bahkan berlipat ganda. Makanya kita katakan setelah manusia ya mengalami penderitaan, di balik penderitaan adalah suatu sukacita penuh. Nah, kita lihat juga mengapa dikatakan Tuhan mengukur penderitaan itu bagi setiap orang. Dikatakan di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan demikian, dan Tuhan tahu batas kekuatan kita dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi itu. Tidak pernah dibiarkan. Jadi seberapa kita mampu, Tuhan tahu kemampuan kita sebenarnya. Contohnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekarang mengalami penderitaan, itu sudah diukur oleh Tuhan. Semampu mana Anda dan saya untuk masuk ke dalam penderitaan itu, Tuhan tahu batas kemampuan kita untuk memikul penderitaan itu. Nah, itu. Nah, kedua dikatakannya bahwa bagaimana cara pandang Ayub melihat penderitaan itu adalah, ya, penderitaan adalah bagian api tukang emas, dikatakan si Ayub, ya, seperti bagaikan api tukang emas, ya, sebongkok emas, saudaraku, ya, walaupun dia besar, sebongkok emas yang kita lihat itu berkilau, ya, sangat berharga, tetapi kalau dia belum ditempah, ya, hanya sebongkok saja, tidak ada harganya itu, mau diapain, kan gitu. Tapi ketika si tukang emas membakar emas itu dengan api yang sangat dahsyat panasnya, lalu dipukul, ya, diasah dan sebagainya. Jadi akhirnya sebongkok emas tadi yang belum bisa dijual harganya, nggak ada nilainya, akhirnya dibentuk bisa menjadi kalung, cincin, anting-anting, gelang, bahkan sepatu emas. Dia akan berubah menjadi harga yang mahal. Demikianlah bahwa penderitaan itu adalah, dikatakan Ayub adalah, penderitaan itu adalah bagaikan api si tukang emas. Ya, kita adalah emas. Kalau kita tidak menghadapi penderitaan, itu merupakan proses ujian. Kita tidak tahu apakah kita memiliki iman yang teguh dalam Yesus Kristus, ataukah iman yang suam-suam kuku, golom ria-ria, ya, seperti iman yang kerupuk, kelihatannya itu kerupuk itu kembang, akhirnya kalau dipegang, wah, lonyok dia atau masuk angin dan sebagainya. Jadi kita ditempa, penderitaan menempah iman kita. Disitulah kita melihat bahwa memang betul-betul walaupun kita menderita, kita tetap beriman teguh kepada Yesus. Ayub sudah membuktikan itu. Ketika iblis meminta izin kepada Allah supaya Ayub itu betul-betul dicobai, ya, dan Tuhan mengizinkan imannya diuji. Tapi ternyata apapun yang dimiliki Ayub dihabiskan semuanya oleh setan itu. Tapi ternyata dia tetap percaya kepada Allah. Dan akhirnya itu dipulihkan semua kembali kepadanya. Kenapa? Karena Ayub memiliki iman yang teguh kepada Allah Sang Pencipta. Demikian kita juga. Makanya dikatakan, janganlah kita takut, galau, stres, sampai stroke kita karena oleh penderitaan. Ingatlah, setiap penderitaan itu, takarannya itu sesuai dengan kemampuan kita manusia. Dan Tuhan mengizinkan itu untuk Tuhan tahu membuktikan apakah ketika kita dalam penderitaan, apakah iman kita teguh di dalam Yesus Kristus atau kita lari dan menyimpang dan menduakan Dia. Jadi penderitaan adalah bagian hidup kita. Penderitaan adalah vitamin yang menyehatkan jasmani dan rohani kita. Penderitaan adalah menguji kita untuk menjadi jemaat yang misioner, yang to be number one, yang selalu unggul dan kuat dan dinamis di dalam menghadapi apapun itu. Kita akan kuat. Percayalah saudara, iman kita akan selalu diproses
melalui penderitaan. Selalu setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Jadikan itu menjadi pelita bagi jalan kami dan tongkat untuk melewati setiap jalan yang licin, dan yang berbatu, bahkan yang curam. Biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami akan kuat, kami akan selalu berpasrah kepada Tuhan dan tulus menghadapi kehidupan ini dengan jujur. Karena dimanapun kami mengalami kesusahan, kami percaya Tuhan beserta kami sekarang dan selamanya. Untuk itu Tuhan, jagalah kami, kuatkan iman kami, supaya kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia dan yang bergembira di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang dalam studi, tambahkan kecerdasan dan roh-Mu, agar mereka selalu semangat dalam belajar untuk menempuh cita-citanya. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini dan juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tambahkan sukacita, damai sejahtera di rumah tangganya. Berkati semua ragam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pemerintah kami agar berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dalam dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat, jaga progres dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Terima kasih.